Kain masuk neraka bukan karena Allah tidak maha kasih, itu adalah konsekuensi pilihan Kain yang mau berposisi melawan Allah. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa Kain inilah gambaran orang yang sekarang menolak kasih karunia Tuhan, Pak. Kalau orang berkata gini, saya akan mengandalkan perbuatan baik saya untuk masuk surga, ini melawan Allah. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita masuk ke part ketiga bagian tema yang berjudul Kristen Progresif, Alkitabiah atau Sesat. Kembali Pak, kemarin di part 2 saya ajukan pertanyaan yang hari ini saya mau kembali kupas tentang pertanyaan Allah itu Maha Kasih. Ini sangat menarik karena memang memperkenalkan pengajaran yang menurut saya gampang diterima oleh orang banyak. Tentu kita akan sulit memberikan tawaran yang sepertinya Tuhan itu menghukum, Tuhan itu mencatat segala dosa, Tuhan itu adil, adil dalam pemahaman kalau kamu berdosa kamu akan dibinasakan. Itu seharusnya seperti itu seharusnya, Pak. Tapi itu ngeri, Pak. Dalam teknik marketing itu sebenarnya seharusnya tidak boleh diberitakan, kan gitu. Karena itu mengerikan. Nah, ini saya mencoba melihat dari kacamata luar. Tetapi apa yang dibawa oleh Kristen Progresif, oleh Pendeta Brian ini, menurut saya cukup menyenangkan didengar telinga. Tentang pemahaman Allah, menyenangkan, menghibur orang, Pak. Iya, karena menghibur jadi senang orang. Karena memang Allah itu Maha Kasih. Bicara tentang kasih Allah, mungkin dalam banyak video dia banyak mengupload bahwa tentang Allah itu mengasihi kamu, Allah ini mengasihi kamu, Allah mengasihi kamu. Namanya juga Maha Kasih. Iya, bahkan waktu dia berbicara kepada lawan bicaranya Habib Djafar pada waktu itu, bukan kepada hanya Habib Djafar saja menurut saya, tembakannya adalah kepada semua orang. Karena Kristen Progresif ini dia percaya bahwa setiap orang itu memiliki kebaikan. Kalau Allah ini Maha Kasih, apakah Allah tidak memandang kebaikan orang? Ini permasalahannya, Pak. Karena kan kalau bicara tentang kebaikan, setiap orang yang jahat sekalipun ada sisi baiknya. Kan gitu. Kita lihat orang bengis. Ya menurut kita bengis, coba kalau kita tanya istrinya kan baik. Kan gitu. Menurut kamu suami kamu bengis atau baik? Kata istrinya baik. Ya baru untuk uang belanja. Tapi kalau kita ketemu dia kan kita super, Pak, gitu. Tetapi uang belanjanya gede lagi. Nah, menurut Kristen Progresif, Allah yang Maha Kasih itu masa sih nggak lihat kebaikan orang? Andai kata dia menghukum, kan gitu. Andai kata dia menghukum nih. Masa kekal gitu. Masa kekal? Kan saya berbuat dosanya nggak kekal, Pak. Kan gitu. Lalu bagaimana Alkitab memandang tentang kasih Allah yang seperti ini? Apakah ini paham yang benar? Atau justru Alkitab memandang dalam sisi yang lebih lengkap? Bagaimana menurut? Karena Alkitab sendiri ngomong kan begitu besar kasih Allah kan gitu. Oh iya. Kalau kita tanya sebesar apa? Lebih besar daripada segala-galanya. Silakan Pak Kurnia. Ya begini. Kalau kita balik sampai cerita Adam dan Hawa, waktu Adam dan Hawa, Adam diciptakan, ditaruh di Taman Eden. Kalau waktu itu kita tanya kepada Adam, Adam, Allah itu mengasihi kamu tidak? Pasti dia jawab apa? Mengasihi. Kan begitu. Dia bahagia sekali waktu Hawa ditaruh di samping dia. Kan gitu. Dia tahu Allah mengasihi dia. Gitu. Sangat mengasihi dia. Gitu kan? Kemudian Adam kan di Taman Eden itu sebelumnya dikasih perintah. Cuma satu pohon di tengah taman itu jangan kamu makan. Itu adalah tes Adam itu taat kepada Allah atau tidak. Gitu. Kalau Adam taat, berarti Adam itu tidak akan makan. Kalau makan, berarti dia berdosa karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah.
Nah, untuk Adam dikasih satu hukum. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat di tengah taman. Sebenarnya itu sederhana Pak ya hukumnya Pak ya. Sederhana, ringan lagi Pak. Cuman jangan makan kan. Jangan gitu. makan. Nah, singkat cerita mereka makan. Kalau mereka makan, konsekuensinya adalah mereka mati ya. Karena dosa harus dijatuhin hukuman. Gitu. Kalau Allah tidak maha kasih, maka Allah tidak akan memberikan jalan keselamatan kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menuntut pertobatan Adam, Pak ya. Langsung jatuh hukuman. Jatuhin hukuman. Nah, jadi orang terlalu gampang berkata Allah tidak maha kasih ketika dosa harus dihukum. Itu salah. Dosa harus dihukum. Itu bukan Allah tidak maha kasih. Ya, itu konsekuensi dari dosa. Karena Allah maha adil. Harus dihukum. Ya. Jadi manusia ini setelah kita tahu Yesus Kristus datang gitu, mati di atas kayu salib. Bagaimana lagi kita orang sanksi terhadap kasih Allah? Disediakan jalan keselamatan. Harusnya masuk neraka, ini diberikan jalan keselamatan untuk ke surga. Yesus yang menanggung hukuman dosa semua manusia. Berarti boleh kata kedatangan Yesus di muka bumi ini, dia mati di kayu salib, itu membuktikan atau aplikasi kasih Allah kepada manusia, Pak ya? Puncak kasih Allah. Puncak kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, ini ada syarat, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang berarti itu kembali kepada manusianya. Betul. Mau menerima atau tidak, begitu Pak. Nah, Tuhan itu kan sebenarnya menunjukkan kasih-Nya itu juga dengan membiarkan kejahatan. Seakan orang biarkan kejahatan. Maunya manusia itu adalah apa? Orang berdosa hukum, berdosa hukum, gitu kan. Tetapi Allah tidak begitu. Allah menunggu pertobatan manusia. Luar biasa. Gitu kan. Orang sering salah sangka, gitu kan. Misalnya di perjanjian lama, Allah perintahkan kepada bangsa Israel di zaman Yosua itu, nanti negeri tanah Kanaan itu, negerinya semua penduduknya habiskan semuanya, jangan ada sisa, kan gitu. Wah, kok kejam sekali, gitu kan. Katanya maha kasih, kok ada perintah bunuh, ada perintah membunuh, gitu. Mereka tidak mengerti, gitu. Kalau kita baca Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, ini karena Abraham sempat tidak percaya, dia mau sodorkan. Berarti ini maksudnya di Mesir ya Pak ya? Di Mesir ya? Nanti ini kejadian 1000 tahun lebih nanti ya Pak? Iya, nah ini dikenapinya waktu mereka pindah ke Mesir. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, dan engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Maksudnya ke tanah Kanaan ya Pak? Iya. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kejahatannya Ya, maksudnya. kejahatannya. Jadi orang Kanaan kan mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok, gitu. Ya, untuk dibakar ya Pak. Untuk dibakar. Itu yang disebut paganisme Pak ya? Jadi begini, kalau misalnya melihat kondisi bangsa seperti itu, kejahatannya seperti itu, ya. Kira-kira kalau Tuhan hukum masuk neraka, setuju tidak? Karena begitu Sangat jahatnya. setuju dong Pak. Ya kan begitu. Anak sendiri dikorbankan.
Apakah Allah tidak maha kasih? Sangat maha kasih. Sebenarnya Allah menunggu berapa 400 katanya 400 tahun lamanya. Gitu. Itu Israel nanti akan diperbudak di Mesir, itu nanti akhirnya keluar dan ke itu tanah orang ini. Ke tanah ini dipakai Tuhan untuk menghukum sebenarnya. Oh, jadi Tuhan memakai orang Israel yang keluar dari tanah Mesir untuk menghukum orang Kanaan. Orang Amori yang ada di tanah Kanaan pada waktu itu. Dibeli kata bangsa Esau dipakai sebagai alatnya. Betul. Luar biasa ya Pak. Ya makanya sebenarnya itu keadilan. Tanpa sejarah ini, tanpa ada latar belakang ini, maka terkesan orang Allah itu arogan gitu ya Pak. Padahal di orang Amori itu 400 tahun lamanya kejam sekali membuat itu dosa itu ya Pak. Kedurjanaan ya, kejaman kedurjanaan ya. Biasa gitu kan. Nah, neraka itu adalah dampak dari orang menolak jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan lewat Yesus Kristus. Gitu. Itu kan satu-satunya jalan. Nah, sekarang kamu tidak mau lewat itu. Tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus sudah menanggung hukuman dosamu di atas kayu salib. Tidak mau bertobat dari dosa, ya kan? Kamu menolak Yesus Kristus. Kamu nggak ada jalan kamu dikasih jalan keselamatan nggak mau lewat. Gitu. Malah bikin sendiri. Bikin sendiri. Ya kan pasti masuk neraka. Jadi masuk neraka itu bukan karena Allah tidak maha kasih. Ya, karena kamu milih jalan sendiri. Kamu pilih jalan sendiri. Bikin jalan sendiri. Jadi kamu masuk neraka itu bukan karena Allah nggak kasih kamu gitu kan, tetapi kamu menolaknya, ya kamu memberontak, ya sudah, itu adalah konsekuensi dari pilihan kamu kok yang menolak itu. Menolak kasih karunia Pak ya. Ya kalau menolak jalan keselamatan, sekarang dosa kamu bagaimana? Gimana menyelesaikannya? Kan harus dihukum. Kan harus dihukum. Kalau Yesus Kristus menanggung hukuman dosa kamu tidak mau, ya kan? Kamu mau tanggung sendiri, silakanlah. Sama juga menolak kasih Allah. Betul. Dikasih jalan keselamatan tidak mau. Jadi orang masuk neraka itu bukan karena Allah tidak maha kasih, karena salahnya sendiri, karena pilihannya dia sendiri. Gitu. Kenapa dia tidak memilih jalan keselamatan yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, kan gitu. Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan 1 Yohanes 1 ayat 12 kan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, diangkat jadi anaknya. Gitu. Kalau anak sudah diangkat jadi anaknya, ia pasti akan masuk surga. Karena apa? Ya, hukuman dosanya sudah diselesaikan oleh juru selamatnya Yesus Kristus, kan begitu. Nah, kalau masuk neraka, ya berarti nggak mau, itu saja. Jadi bukan salah Allah. Gitu. Padahal tidak ada kesalahan Allah di situ. Ya? Tidak ada. Allah sangat panjang sabar, ya kan, penuh kasih. Gitu. Kasihnya itu nggak terukur, mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk akhirnya mati dihukumkan karena dosa-dosa manusia, gitu kan? Ya nggak mau, konsekuensi sendiri dari dosa itu harus dihukum, masuk neraka. Dan bagaimana menyikapi peristiwa saat Allah menghukum bumi ini dengan air bah? Itu juga membuktikan bahwa Allah kejam sekali. Saat bumi dihukum dengan air bah, zaman itu Pak. Kecuali Allah memakai bangsa Israel untuk menghukum orang Kanaan, ini juga pernah sebelum ini terjadi. Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah. Ya. Langsung ya. Nah, ya. Ya, karena di dalam kitab Kejadian itu diceritakan pada zaman Nuh itu keinginan hatinya manusia semata-mata hanya kejahatan saja, kan gitu. Nggak ada yang bisa diharapkan di situ, gitu. Nggak ada yang mau beriman kepada Allah, kan gitu. Cuma Nuh mendapat kasih karunia, kan gitu.
Jadi semua yang lain ya, dihukum. Gitu. Ya, Allah yang maha adil kan harus menghukum dosa. Ya orang nggak mau terima jalan keselamatan, nggak mau bertobat, ya kan? Padahal sudah dikasih jalan kan? Gitu. Adam, dari kalau balik kepada Adam memang salah, gitu kan? Dia makan buah pengetahuan baik jahat itu, dia melanggar. Tapi Adam ketika dikasih tahu bahwa nanti ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular, Adam percaya. Dia terima kasih itu, gitu. Dia bertobat. Dia bukti dia bertobat apa? Dia percaya kepada Allah itu kan janji itu. Maka ketika Allah mendemonstrasikan sebelum juru selamat itu datang bahwa harus potong korban. Karena nanti juru selamat itu akan jadi korban dosa. Maka persembahan korban itulah dimulai. Adam memberitahukan kepada anaknya Habel dan Kain, gitu kan. Habel turut, Habel beriman, Kain melawan. Kalau Habel turut, Habel masuk surga karena percaya juru selamat yang akan datang. Kain melawan, Kain masuk neraka, salah siapa? Apakah Allah tidak maha kasih? Jadi Kain masuk neraka bukan karena Allah tidak maha kasih, itu adalah konsekuensi pilihan Kain yang mau berposisi melawan Allah. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa Kain inilah gambaran orang yang sekarang menolak kasih karunia Tuhan. Kalau orang berkata gini, saya akan mengandalkan perbuatan baik saya untuk masuk surga, ini melawan Allah. Kalau posisinya Pak, gini, kalau perbuatan baik diandalkan untuk masuk surga itu kan melawan Allah. Ya kalau dibalik, orang nanya ke kita, kamu percaya kapan saja mati pasti masuk surga? Percaya. Kenapa ditanggung Yesus semua hukumannya? Jadi pasti masuk surga, iya. Sombong amat. Ya bukan sombong. Kita sombong. Kita sering begitu. kita ini yakin masuk surga itu kan bukan karena usaha kita. Oh, justru nggak sombong ya Pak? Justru nggak sombong karena kita menerima jalan keselamatan dengan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Kita itu masuk surga karena bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Justru kalau mengandalkan perbuatan kita masuk surga, malah kita jadi bisa sombong. Nanti tanya Tuhan, kenapa kamu begini? Saya berbuat baik. Enggak. Jadi itu bukti penolakan kepada kasih karunia Allah. Nah sebenarnya perbuatan baik gitu kan, itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Hanya mengurangi berbuat dosa. Hanya mengurangi. Ibaratnya begini nah. Ini saya minum sebentar. Boleh sampai habis Pak. Ini misalnya racun. Ya kan? Racun. Dosa ini. Kita tambah air putih jadi segini. Masih berani minum nggak? Ada racunnya juga. Ada racunnya. Gitu. Tetap nggak bisa diminum, nggak ada berani minum kan? Kenapa? Karena air putih yang ditambahkan ini tidak menghilangkan racun. Sama dengan perbuatan baik tidak menghilangkan dosa. Tidak menghilangkan dosa. Dosa hanya bisa dibereskan dengan dosa itu dijatuhin penghukuman. Kalau kamu ada setitik dosa setitik itu harus dijatuhin hukum. Dan hukuman dari dosa itu adalah kematian yang kedua. Kalau kita bilang lautan api selama-lama. Oh banyak berbuat baiknya, ada dosa tidak? Gitu kan? Dia nggak mau dosa itu ditanggung Yesus Kristus kan? Kita tanya, kamu, oh ini kok orang banyak berbuat baik? Kita tanya balik, ada punya dosa tidak? Gitu. Kalau dia tidak punya dosa pasti masuk surga. Tetapi ada nggak manusia yang tidak berdosa? Pasti ada lah. Kan gitu. Iya, mana ada manusia yang nggak berdosa? Nggak ada. Berarti bisa disimpulkan Allah Maha Kasih menghukum manusia ke neraka bukan berarti Allah tidak Maha Kasih. Iya. Tapi karena manusia sendiri menolak jalan keselamatan yang diberikan kepada Allah. Gitu. Jadi itu adalah bukti kesombongan manusia. Bagaimana? Orang sombong susah ditolong kan? Apalagi orang kaya Pak.
Jadi upah dosa adalah maut, maka konsekuensinya dari itu adalah ada dosa yang kalau dosa itu belum diselesaikan, belum dijatuhin hukuman, maka dosa itu akan membawa kamu ke dalam lautan api. Bukan karena Allah tidak maha kasih. Karena manusia sendiri yang menolak kasih. Baik, Pak Kurnia. Saudara, Anda bisa menarik pelajaran dari podcast malam hari ini. Bahwa sebenarnya tentang keselamatan memang sebenarnya tidak ada jalan lain. Hanya lewat Yesus Kristus saja. Jadi kesimpulannya adalah Kristen progresif ini pasti sesat dan tidak alkitabiah. Oleh karena itu, Anda perlu berpikir dari banyak pengajaran, dan salah satunya adalah Kristen progresif. Kita harus bisa mendapatkan di antara banyak pelajaran atau pengajaran mana yang paling cocok dengan Alkitab. Saat Anda menemukan pengajaran yang benar-benar cocok dengan Alkitab, Alkitab katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya lagi. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Memang Tuhan memiliki kehendak bahwa setiap manusia diselamatkan. Tidak ada satu orang pun yang binasa. Tetapi ingat, iblis memiliki kehendak yang berseberangan dengan kehendak Tuhan. Dia justru menghendaki bahwa tidak ada satu orang pun yang selamat. Lalu pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda ingin selamat, maka turutilah kehendak Tuhan. Dan kami berharap berdoa supaya Anda mengambil keputusan yang bijaksana. Terima kasih, Pak Gembala Kurnia. Terima kasih, Pak Yusya. Selamat malam. Selamat malam dan akhirnya salam. Maranatha.